Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nahda Putra dengan NIM E1E1210116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan mata kuliah probabilitas dan statistika, yang dimana yang akan saya jelaskan di sini adalah pengenalan peluang atau probabilitas dan statistika. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni peluang atau probabilitas. Peluang diperlukan untuk mengetahui ukuran atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa. Di dalam statistik, peluang dipakai antara lain terkait dengan cara pengambilan sampel dari suatu populasi. Mengundi dengan sebuah mata uang logam adalah atau sebuah dadu, membaca temperatur dengan termometer setiap hari, menghitung barang rusak yang dihasilkan tiap hari, mencatat banyak kendaraan yang melalui pertigaan jalan tertentu setiap jam, dan masih banyak contoh yang lain, merupakan eksperimen yang dapat diulangi. Semua hasil yang mungkin terjadi bisa dicatat. Segala bagian yang mungkin didapat dari hasil ini disamakan peristiwa. Contohnya, seperti eksperimen mencatat banyak kendaraan yang melalui sebuah tikungan X setiap jam, yang dimana hasilnya bisa didapat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya buah kendaraan setiap jam yang melalui tikungan X. Beberapa peristiwa yang didapat misalnya tidak ada kendaraan selama 1 jam lebih dari 3 kendaraan selama 1 jam, ada 6 kendaraan dalam 1 jam, dan sebagainya. Simbol untuk menyatakan peristiwa, misalnya dengan huruf besar A, B, C, dan seterusnya, baik disertai indeks atau tidak. Misalnya, A berarti tidak ada kendaraan yang melalui tikungan dalam 1 jam. B berarti ada 10 kendaraan yang melalui tikungan dalam 1 jam, dan sebagainya. Dua peristiwa atau lebih disamakan saling eksklusif jika terjadinya peristiwa yang satu mencegah terjadinya yang lain. Contohnya, yang pertama, jika E menyatakan suatu peristiwa terjadi, maka E digunakan untuk menyatakan peristiwa itu tidak terjadi. Peristiwa-peristiwa E dan E jelas saling eksklusif. Kemudian yang kedua, jika E menyatakan barang yang dihasilkan rusak, maka E digunakan untuk menyatakan barang yang dihasilkan tidak rusak. Dua peristiwa E dan E jelas saling eksklusif. Yang ketiga, jika muka G dan muka H digunakan untuk menyatakan dua sisi dari mata uang logam yang homogen, maka bila dilakukan pengundian dengan mata uang logam tersebut, maka antara muka G dan muka H tidak akan pernah muncul secara bersamaan. Muka G dan muka H merupakan dua peristiwa yang saling eksklusif. Dan contoh yang terakhir, sebuah dadu dengan muka 6 memiliki 1 titik, muka 2, 2 titik, muka 3, seterusnya hingga muka 6. Bila dilakukan pengundian dengan dadu, akan tampak hanya ada satu muka yang menghadap ke atas. Dalam hal ini, akan didapat 6 peristiwa yang saling eksklusif. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian statistik dan statistika. Statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Mengapa disebut negara? Karena sejak dahulu kala, statistik hanya digunakan untuk kepentingan negara saja. Kepentingan negara itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga lahirlah istilah statistik, yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya. Kemudian, istilah statistika memiliki pengertian berbeda dengan statistik. Statistik sendiri merupakan kumpulan data, bilangan atau non-bilangan yang disusun atau disajikan sedemikian rupa, yang biasanya dalam bentuk tabel atau grafik, menggambarkan suatu persoalan atau keadaan. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta teknik-teknik analisis data. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dengar penghasilan orang Indonesia rata-rata mencapai 100.000 setiap bulan. Tingkat inflasi rata-rata 9% setahun, bunga deposito rata-rata 12% setahun, penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan rata-rata 70%.
penganut agama Islam di setiap provinsi rata-rata 90% dan seterusnya. Ada kalanya, data yang dikumpulkan di lapangan tidak disajikan dalam bentuk rata-rata seperti tadi, tapi disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dengan uraian yang lebih rinci, dan di bagian atas atau bawah dari tabel atau diagram dituliskan judul yang sesuai dengan nama ruang lingkup data yang diperoleh. Misalnya judul tabel atau diagram tadi ditulis statistik sensus penduduk, statistik kepegawaian, statistik pengeluaran keuangan, statistik produksi barang, statistik keluarga berencana, statistik kelahiran, dan sebagainya. Statistik yang fungsinya untuk menyajikan data tertentu dalam bentuk tabel dan diagram, ini termasuk statistik dalam arti sempit atau statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, poligon frekuensi, ozaif, ukuran penempatan, yang dimaksud di sini median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran gejala pusat, yang dimaksud rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Simpangan baku, angka baku, kurva normal, korelasi, dan regresi linear. Sebaliknya, statistik dalam arti luas yaitu salah satu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan tadi. Statistik dalam arti luas ini meliputi penyajian data yang meliputi statistik dalam arti sempit di atas tadi. Statistik dalam arti luas ini disebut juga dengan istilah statistik inferensial, statistik induktif, dan statistik probabilitas. Contohnya ialah statistik parametrik dan non-parametrik. Pengertian parametrik dapat digunakan apabila datanya memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, interval. Kemudian yang kedua, normal. Yang ketiga, homogen. Yang keempat, dipilih secara acak atau random. Dan yang kelima, linear. Contoh-contoh analisis statistik parametrik adalah yang pertama pengujian hipotesis, kemudian regresi, yang dimana untuk menyimpulkan, selanjutnya korelasi, dan yang keempat UJT, yang kelima ANOVA, dan yang keenam ANCOVA. Non-parametrik dipakai apabila data kurang dari 30 atau tidak normal atau tidak linear. Contoh, tes binomal, tes Chi kuadrat, Kruskal-Wallis-Friedman, tes Kolmogorov-Smirnov, tes Run, tes McNemar, tes tanda, tes Trilokson, tes Walsh, tes Fisher, tes median, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, statistika sebagai disiplin ilmu berguna untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Karena itu, kita dituntut untuk memahami statistik lebih mendalam. Jika tidak, kita akan semakin ketinggalan dari perkembangan ilmu dan teknologi dengan negara lainnya. Terlebih-lebih di abad komputer ini, angka-angka sangat berperan dan komputerisasi. Statistika dapat sebagai alat deskripsi, yaitu menggambarkan atau menerangkan data seperti mengukur dampak dan proses pembangunan melalui indikator-indikator ekonomi, indeksi harga konsumen, tingkat inflasi, GNP, laporan nota keuangan negara, dan sebagainya. Dapat juga menjadi alat komparasi, yaitu membandingkan data pada dua kelompok atau beberapa kelompok. Menjadi korelasi, yaitu mencari sebesarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Menjadi regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu terhadap data yang lainnya, atau untuk estimasi terhadap kecenderungan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ataupun menjadi komunikasi, yaitu merupakan alat penghubung antar pihak berupa laporan data statistik atau analisis statistik hingga kita maupun pihak lainnya dapat memanfaatkannya dalam membuat suatu keputusan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pengenalan peluang atau probabilitas dan pengertian statistik dan statistika. Itu saja dari saya.
Sekian dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.